Tidak apa-apa duduk di depan sini supaya lebih dekat. Saya mengundang Bapak Daniel, Ibu Beta, Ibu Rachel. Mari silakan bisa duduk di depan. Ada Pastor Frankie, saya undang dengan Ibu Neni, bisa juga duduk di depan sini. Ada orang tua dari Gabriela, Bapak Ibu bisa maju ke depan. Ada Pak Agus juga, mari Pak. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Miss Tini. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Berapa dari kita yang mengalami dan memiliki hidup yang luar biasa? Amin. Hidup kita luar biasa, amin. Yes, dan hidup adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi tahukah saudara bahwa ada yang lebih, jauh lebih hebat, jauh lebih berharga daripada hidup kita sendiri. Mazmur 68 ayat 4 katakan, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Yang lebih baik dari hidup adalah kasih setia Tuhan, amin. Karena hidup bisa dipisahkan oleh maut. Tapi bahkan di Roma katakan, bahkan maut pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. That's why Mazmur katakan kasih setia Tuhan lebih baik dari hidup. Thank you Jesus. Thank you Lord. Benar Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, lebih baik, lebih besar daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau. Karena kami memiliki Engkau yang luar biasa. Sebab itu kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan, meninggikan nama Engkau. You are good, you are good, and so good to us. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, yes, until I lay my head, I will sing all the goodness of God. Yes, all my life. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Yes, God. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing all the goodness of God.
Yes Lord, benar Tuhan, kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami, itu yang terus menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk terus berdiri, untuk terus Tuhan berdiri di hadapan Engkau, memuji nama Engkau, bersyukur setiap hari, karena kami tahu apapun keadaannya Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. We are blessed, kami diberkati oleh Engkau dalam hidup kami. Oh, this is our story, to sing about you, untuk terus bernyanyi bagi Engkau, untuk terus menceritakan kebaikan Engkau Tuhan. Oh, to praise you Lord. Yes, all the day long. Sorry. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Say, this is my story. This is my story. This is my song. Ini lagu kami bagi Engkau Yesus. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Aku bernyanyi bahagia. Say, aku bernyanyi. Biar sukacita Engkau memenuhi tempat ini ya Tuhan. Biar sukacita Engkau memenuhi setiap hati kami pagi hari ini. Oh, memuji nama-Mu yang maha besar selama-lamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji-Mu Yesus, memuji Yesus selamanya. One more time you say, memuji Yesus selamanya. We praise you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan, agar hati kami terbuka untuk menerima setiap kebenaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau, dan biar hanya nama Engkau yang ditinggikan dalam tempat ini, bahkan dalam hidup kami. Hanya nama-Mu Yesus Tuhan, nama-Mu Yesus Tuhan, satu nama yang paling tinggi, yang terbesar sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggikan dan kami bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Baik, terima kasih Miss Tini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Good morning. Selamat pagi, saya begitu bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini sebagai bagian dari Manado Classical School, sekolah ini Manado Classical School. Untuk sebelum kita melanjutkan untuk seluruh pertemuan kita pagi hari ini, saya akan berbicara untuk devotion, perenungan kita pagi hari ini. Dan sebelum lebih jauh, sebagai perkenalan mungkin bagi beberapa dari saudara, Bapak Ibu yang belum mengenal, nama saya adalah Rivo, saya adalah pendeta di dalam gereja ini, Gereja Every Nation Manado, gereja yang menjadi payung rohani bagi seluruh perjalanan sekolah Manado Classical School. Sejak dari awal dimulai sekolah ini merupakan buah dari kerinduan gereja untuk menjadi berkat bagi kota Manado, terutama melalui pendidikan. Dan saya bersyukur menjadi bagian dari itu. Saat ini saya melayani di gereja Every Nation Manado, secara khusus bertanggung jawab untuk perintisan gereja.
Dan ini adalah foto keluarga saya dan Miss Mary dan pengawal kami di rumah. Oke. Itu beberapa detail yang saudara bisa ikuti mengenai kami. Kalau saudara tertarik dengan sosial media, lebih jauh melihat bagaimana kehidupan kami secara pribadi, silahkan di follow dan nanti kita saling mengikuti. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk kesempatan pagi hari ini. Saya bersyukur setiap kita bisa hadir di tengah-tengah kesibukan dan berbagai kepadatan jadwal saudara untuk meluangkan waktu pagi hari ini. Dan saya mengambil topik untuk perenungan kita pagi hari ini, yaitu mengenai makna dan tujuan segala sesuatu di dalam pengenalan akan Kristus. Makna dan tujuan segala sesuatu dalam pengenalan akan Kristus. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Saudara memiliki Alkitab, saudara bisa buka. Kalau tidak, kita mempunyai teksnya di layar di depan ini, dan saya mengundang setiap saudara untuk sama-sama kita menghormati firman Tuhan. Mari kita berdiri dan membacanya bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Mari kita mulai bersama-sama 2-3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tolonglah kami dalam waktu yang singkat ini ketika kami melihat kepada firman-Mu. Ajarlah kami untuk melihat pada kebenaran ini lebih dari sekedar huruf yang tercetak. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk melihat setiap perkataan ini menjadi firman yang hidup. Dan firman yang hidup, sang firman yang hidup itu, Yesus Kristus Tuhan, biar hidup dan nampak nyata melalui kami. Karena kami tahu Roh Kudus Engkau yang memberi kami kekuatan untuk mentaati dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya setiap kali kita berusaha mengenal sesuatu atau berusaha mengenal seseorang, mengenal sekumpulan orang, kita punya berbagai pertanyaan template. Pertanyaan yang sudah kita miliki, yang seringkali kita pergunakan untuk menolong kita mengenal seseorang. Mulai dari namanya siapa, betul? Alamatnya di mana, punya TikTok atau tidak, punya IG, dan sebagainya. Syukur-syukur kalau kita saling berbagi nomor rekening untuk saling memberkati, betul? Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan berbagai informasi dan kita akan semakin akrab dengan orang tersebut, betul? Karena semakin kita akrab, semakin kita mengenal orang tersebut, maka semakin kita menikmati hubungan dengannya, betul? Semakin kita menemukan hubungan yang berarti bersama dengan orang itu. Nah, apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara, adalah dia berbicara sebenarnya mengenai, dia menjelaskan siapa Yesus Kristus, siapa Tuhan Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Karena saat itu, bagi gereja saat itu, bagi gereja di Kolose saat itu ada begitu banyak pengajaran yang membombardir gereja, pengajaran yang salah mengenai siapa Kristus. Maka tujuan devotion saya pagi hari ini sederhana. Untuk supaya setiap kita sebagai bagian dari sekolah ini, katakanlah civitas akademika, betul ya? Kalau secara akademis kita mau mengatakan demikian. Supaya setiap kita dari bagian dari sekolah ini, apakah saudara guru, orang tua, pelaksana, staf, bahkan murid sekalipun, kita terutama kita memahami bersama-sama untuk bagaimana kita menanamkan, mengajarkan, dan membangun dalam diri kita ketuhanan Yesus Kristus.
Ini isu, ini nilai yang paling pertama yang menjadi tulang punggung, backbone, yang menjadi cornerstone, menjadi bedrock, menjadi dasar dari semua yang kita lakukan di sekolah ini. Karena sekolah ini ada, Bapak Ibu Saudara, bukan semata-mata untuk mengejar diploma, betul? Bukan semata-mata untuk mengejar nilai, mengejar prestasi, mengejar bisa naik kelas, mengejar bisa berbagai kecakapan, mampu berbahasa Inggris, mampu berkomunikasi dan sebagainya. Tetapi kita ada sebagai satu sekolah, kita akan bersama-sama mengenal Kristus, amin, dan bertumbuh dalam hubungan dengan Dia. Amin. Nah, karena dalam pengenalan akan Kristus, di situ kita akan menemukan makna dan tujuan segala sesuatu, termasuk tujuan hidup kita, termasuk tujuan pendidikan kita. Kami berharap ketika kita bersama-sama berjalan sebagai satu sekolah, kita bukan hanya mendapatkan informasi dan pelajaran, tapi kita bersama-sama bertumbuh di dalam ketuhanan Yesus Kristus. Amin. 4 hal sederhana dari teks yang kita baca, yang saya sadur dari salah seorang gembala di Melbourne di Australia, Profesor Sensenjaya, dan baik untuk kita renungkan bersama pagi hari ini. 4 hal mengenai bagaimana kita menemukan makna dan tujuan segala sesuatu di dalam Kristus. Yang pertama adalah segala sesuatu telah diciptakan di dalam Dia. Ini yang firman Tuhan katakan, bahwa segala sesuatu telah diciptakan di dalam Dia. Oleh karena itu, Kristus adalah awal dari segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan katakan tadi di awal, dibilang karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Seluruh jagat raya ini Bapak Ibu Saudara, seluruh kejadian yang luar biasa, apa yang bisa kita pikirkan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan apa yang BMKG katakan La Nina, fenomena La Nina. Turunnya suhu permukaan air laut sehingga menyebabkan cuaca harusnya musim panas, kemudian kita menghadapi musim penghujan dan suhu menjadi begitu dingin. Semua yang diciptakan, semua bahkan fenomena yang luar biasa yang kita pelajari, yang bisa kita lihat hari ini, diciptakan di dalam Kristus. Amin. Termasuk 900.000 jenis serangga yang telah ditemukan manusia dan jutaan jenis lainnya yang belum dikategorikan, termasuk diri kita, termasuk setiap anak-anak kita. Amin. Diciptakan di dalam Kristus, maka Kristus adalah awal dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, tanpa keteraturan yang sistematis dalam ciptaan, kita tidak mungkin memiliki sekolah. Betul? Kita tidak akan pernah bisa belajar ilmu pengetahuan alam. Kita tidak bisa memiliki berbagai disiplin ilmu lainnya tanpa ada keteraturan sistematis yang Tuhan ciptakan dan Tuhan adakan di alam semesta ini. Segala sesuatu telah diciptakan di dalam Dia. Oleh karena itu, Kristus adalah awal segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Amin. Maka Kristus adalah alasan dari segala sesuatu. Firman tadi mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Melalui Dia. Maka Dia menjadi alasan dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah agen di dalam penciptaan. Bersama-sama dalam ketritunggalan Allah. Mereka ada di dalam penciptaan. Dia bukan hanya penebus, Dia juga pencipta. Pencipta yang menebus seluruh ciptaan yang karena dosa telah jatuh di dalamnya. Amin. Maka ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, dalam pelayanannya Dia menyembuhkan begitu banyak orang sakit, betul? Dia membangkitkan orang mati, Dia mendatangkan kelepasan, Dia menyembuhkan berbagai orang, mereka yang sakit dan mereka yang membutuhkan. Sebenarnya yang sedang Dia lakukan adalah Kristus menyatakan bahwa penyakit dan kematian bukan bagian dari desain awal ciptaan. Ada amin? Disiplin adalah salah satu budaya yang kita lakukan di dalam sekolah ini.
Disiplin mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kemalasan, kebodohan, ketidaktaatan, enggan menaruh perhatian, itu semua adalah akibat dari dosa dan bukan bagian dari desain awal penciptaan. Sayangnya oleh karena dosa, semua hal itu melekat dalam natur kita sebagai manusia. Tetapi puji Tuhan oleh firman-Nya dan oleh bagaimana kita menemukan Kristus, kita belajar bersama-sama di sini. Alkitab katakan dengan cara yang berdisiplin, kita akan menolong setiap orang muda terlepas dari kebodohannya. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, amin. Maka Kristus adalah akhir, adalah alasan dari segala sesuatu. Yang ketiga, segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Pikirkan baik-baik ini Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Oleh Dia, melalui Dia, untuk Dia. Makanya Kristus adalah akhir dari segala sesuatu. Amin. Segala firman Tuhan tadi katakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. For Him alone. Ya, memang segala sesuatu diciptakan bagi Kristus. Karena Dia adalah awal dan akhir dari seluruh ciptaan. Tidak akan pernah ada ciptaan tanpa keberadaannya. Dan keberadaannya adalah kekal. Makanya kita katakan Dia adalah Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Beberapa hari ini ketika cuaca berubah, hujan deras, angin, dan mungkin beberapa hari lalu, minggu lalu, kita melihat apa saudara? Ada guntur, ada petir, kilat menyambar, halilintar, betul? Penulis ini katakan saat halilintar menggelegar di langit, kita disadarkan betapa akbar dan agungnya Kristus itu. Amin. Demikian pula manusia, saudara. Kita hanya dapat menemukan makna hidup yang sejati di dalam Kristus. Anda dan saya, kita bersama-sama, bahkan setiap anak-anak Bapak Ibu Saudara, hanya bisa menemukan makna hidup untuk Dia dan hanya Dia. Sebabnya Bapak Gereja Agustinus menulis dalam satu risalahnya, The Confessions, dia menulis begini, bagus sekali doanya dia tulis Bapak Ibu Saudara. Engkau telah membuat kami bagi diri-Mu ya Tuhan, dan hati kami akan terus gelisah sampai ia bertaut dengan Engkau. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Dan yang terakhir adalah segala sesuatu ditopang oleh Dia. Oleh karena itu Kristus adalah alas dari segala sesuatu. Dialah awal, Dialah akhir, Dialah awal, Dialah alasan, Dialah akhir, dan Dialah alas yang menopang segala sesuatu. Ayat 17 mengatakan, Ia ada, Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bahwa Yesus tidak hanya mencipta dan kemudian menaruh ciptaan pada mode autopilot. Betul? Kita familiar beberapa bulan lalu karena ketiduran, pilot dan co-pilot dalam mode autopilot, pesawat yang mereka kemudikan akhirnya keluar dari jalur yang seharusnya. Tapi kita bersyukur Yesus tidak hanya menciptakan, tapi Dia juga menopang seluruh ciptaan. Jarak dari bumi ke matahari adalah 149 juta kilometer. Dan saudara tahu, angka itu bukan kebetulan. Ia telah menentukan dengan sangat spesifik, dengan begitu spesifik dan akurat, agar kita bersama-sama dapat menikmati matahari tanpa perlu hangus terbakar. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Yesus Kristus adalah awal, karena Dia adalah alasan, karena Dia adalah akhir, dan karena Dia adalah alas dari ciptaan, maka
asal, arti, moralitas, dan tujuan hidup kita hanya dan hanya Kristus saja. Amin. Dari mana kita ada, apa arti hidup kita, bagaimana kita bertingkah laku, dan kemana kita akan pergi setelah dunia ini. Pertanyaan yang menjadi momok yang sampai hari ini menakutkan bagi setiap orang. Semuanya berpusat pada Kristus. Saudara, saya menutup dengan ini. Paulus menulis 3 ayat yang kita baca dengan satu tujuan sederhana, yaitu supaya gereja saat itu dan bahkan bagi kita hari ini, kita menaruh Kristus lebih utama dari apapun dan dari siapapun. Amin. Nah, saya berharap kita sebagai satu komunitas sekolah ini menjadi tujuan kita bersama, bahwa Kristus yang paling utama dari apapun dan dari siapapun. Sebelum saudara mengambil perkataan ini dalam hati saudara, renungkan dan pikirkan baik-baik. Apakah apapun itu, apakah siapapun itu yang sanggup menggoncang atau sanggup menggeser atau sanggup menggoda saudara dari seluruh pusat hidup yang seharusnya hanya di dalam Kristus. Amin. Kita tidak mengutamakan Kristus hanya setiap 90 menit di hari Minggu di gereja. Namun Kristus menjadi yang utama dalam segala sesuatu. Amin. Dalam cara kita menggunakan waktu kita, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, baik dalam saat teduh kita pribadi, baik ketika kita membaca firman Tuhan, baik kita merenungkan firman Tuhan, baik mungkin kita membaca buku rohani atau mendengarkan berbagai siniar, podcast, pengajaran Alkitab. Bagaimana cara kita menggunakan uang, berapa banyak, berapa persentase dari keuangan kita yang kita investasikan untuk melihat agenda kerajaan Allah terpenuhi di bumi ini. Amin. Dalam relasi keseharian kita setiap hari, mana yang seringkali lebih utama ketika kita dirampas hak kebanggaan pribadi kita? Mana yang lebih utama? Kristus atau harga diri kita? Amin. Dan sejauh mana orang-orang yang paling dekat dengan kita mengkonfirmasi bahwa Kristus menjadi yang paling utama dalam hidup kita? Saya kasih kisi-kisinya Bapak Ibu Saudara. Semua itu akan terlihat ketika kita berjalan bersama-sama di dalam sekolah ini. Amin Saudara. Biar ini menjadi makna dan tujuan dari seluruh perjalanan kita dalam sekolah ini. Kristus yang paling utama dari apapun dan siapapun. Ini yang saya katakan tadi, Agustinus berdoa demikian Bapak Ibu Saudara. Engkau telah membuat kami bagi dirimu ya Tuhan. You have made us for yourself, O Lord. Dan hati kami akan terus gelisah sampai ia bertaut hanya dengan Engkau. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang singkat ini. Aku berdoa biarlah perenungan akan firman-Mu ini sungguh-sungguh termeterai, tertanam dalam hati kami. Kalau kami boleh memulai tahun ajaran yang baru ini, dalam musim yang baru, dalam level yang baru, dalam lingkungan yang baru, aku berdoa pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau juga yang membaharui hati kami. Roh Kudus nyatakanlah dalam hati kami. Ketika tahta terutama di hati kami bukan berisikan Kristus. Bukan Kristus yang duduk di sana. Tapi mungkin berbagai ketakutan hidup kami atau berbagai berhala dalam hidup kami. Semua pencapaian dunia ini yang mungkin kami taruh di tahta tertinggi hati kami. Kami berdoa pagi hari ini. Kami bertobat dan biar Roh Kudus menolong kami untuk kami sadar dan senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus.
segala sesuatu diciptakan melalui Kristus. Dan segala sesuatu diciptakan untuk Kristus. For you alone, oh God. Dan kami memiliki pengharapan karena segala sesuatu ditopang oleh Engkau ya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah awal, Engkau adalah alasan, Engkau adalah akhir. Engkau adalah alas dari seluruh ciptaan, termasuk dari hidup kami di sekolah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, saya serahkan pada Miss Mary. Baik, terima kasih Pastor Rivo untuk firman Tuhannya bagi kita semua pada pagi hari ini. Kalau saya bisa mengulang kembali apa yang disampaikan tadi bahwa kenapa ini penting Bapak Ibu, karena kembali lagi bukan karena sekolah ini adalah sekolah Kristen, yang sebenarnya bukan cuma Kristen tapi ada classical Christian school. Ya, jadi Bapak Ibu akan melihat bagaimana bahwa sungguh-sungguh bahwa Kristus itu lah yang menjadi alasan, yang menjadi arti, bahkan menjadi tujuan dari kehidupan kita. Bahkan termasuk di dalam pendidikan ini. Amin Bapak Ibu, jadi itulah kenapa di awal tahun ajaran ini kita mulai bahkan memperkenalkan the Lordship of Jesus Christ kepada kita semua, supaya sungguh-sungguh kita mengerti bahwa ini bukan, Kristus itu bukan hanya sesuatu yang ditempel pada hari Minggu, ya, tetapi itulah sebenarnya arti, itulah kenapa kita ada, alasan kenapa saya ada hari ini, kenapa alasan saya menjadi orang tua, karena alasannya adalah karena Kristus, amin. Dan pagi hari ini saya akan melanjutkan pengajaran untuk di tahun ajaran ini, dan saya akan berbicara mengenai MCS sebagai sekolah Kristen klasikal. Ya, jadi Manado Classical School sebagai sekolah Kristen klasikal. Dan apa yang akan kita capai dari pembelajaran ini adalah kita akan mengenal dan memahami prinsip, nilai dan budaya sekolah. Ya, karena ini penting Bapak Ibu dan buat kita semua sebagai guru dan juga sebagai orang tua supaya kita tidak keliru melihat akan sekolah ini. Ya, karena banyak yang terjadi adalah di luar sana Manado Classical School adalah sekolah internasional. Ya, karena dia berbahasa Inggris. Sekolah Manado Classical School adalah sekolah yang kalau anak-anak yang punya challenge dibawa saja ke sekolah ini pasti jadi. Ya. Nah, itu yang sering terjadi pada saat penerimaan tahun ajaran baru. Kalau selalu kami katakan dari mana tahu sekolah ini? Oh, dari teman. Kenapa? Karena seperti ini, seperti ini. Karena anaknya bisa berbahasa Inggris. Itu tidak salah Bapak Ibu, ya. Tetapi kita penting melihat secara utuh apa sebenarnya Manado Classical School. Ya, jadi Manado Classical School adalah sekolah Kristen klasikal, ya, Classical Christian Education. Jadi kita menjalankan pendidikan Kristen klasikal. Nah, yang pertama tadi kita harus mengenal dan memahami prinsip, nilai dan budaya sekolah. Yang kedua juga melalui materi ini kita akan mempersiapkan orang tua dan juga guru untuk melakukan pola pendidikan Kristen yang klasikal. Nah, saya mulai dengan ini. Nah, jadi MCS adalah sekolah Kristen klasikal yang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah, ya, untuk kemudian bersama-sama melatih anak-anak dalam pengenalan takut akan Allah. Jadi inilah Manado Classical School. Jadi sekolah ini adalah sekolah Kristen klasikal di mana kita melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya di sekolah tetapi terutama buat Bapak Ibu nanti ketika di rumah. Jadi pastikan Bapak Ibu mengambil bagian untuk mengajar anak-anak saudara sesibuk apapun, ya. Keadaan saudara punya usaha, saudara punya pekerjaan, tetapi inilah panggilan dari Tuhan buat saudara, ya, sebagai orang tua untuk mengajar, mendidik, bahkan mendisiplinkan mereka. Nah,
Jadi sekolah MCS ini benar-benar kita sangat melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran. Dan di awal tahun ajaran kemarin, Bapak Ibu yang sudah melewati proses wawancara, disampaikan bahwa ada standar yang harus Bapak Ibu penuhi. Ya, kalau ada yang masih ingat, untuk jumlah kehadiran di dalam kelas dalam sebulan minimal berapa? 6 kali. Ya, jadi ini juga berlaku dan orang tua murid yang lama. Ya, jadi kita mau menarik kembali, bahkan mau kembali untuk set the rules, ya, karena ini penting Bapak Ibu. Jadi minimal 6 kali karena pertemuan sekolah kita cuma seminggu 3 kali. Jadi dalam sebulan 12 kali. Berarti paling kurang 6 kali Bapak Ibu sudah Bapak atau Ibu hadir di dalam pertemuan kelas setiap kelas dan kemudian juga di dalam PTM seperti ini. Karena kenapa itu penting? Supaya kita dan sekolah bisa berjalan bersama-sama. Ya. Dan di mana nilai-nilai yang akan kita ajarkan adalah nilai-nilai pengenalan dan takut akan Allah. Ya, jadi sekolah ini benar-benar melibatkan orang tua. Ya, katakan saya. Kalau datang dengan pasangan, kamu tunjuk kepada pasangan dan bilang kamu atau kita. Ya, saling tunjuk. Jadi jangan semua tunjuknya semua ke istri, kamu gitu. Ya, bapaknya tidak ditunjuk. Ya. Jadi kita ya bersama-sama. Nah, jadi sudah jelas ya, jadi MCS itu adalah sekolah Kristen klasikal yang melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Dan mungkin ada yang bertanya, apa itu Kristen klasikal? Pendidikan Kristen klasikal apa? Nah, jadi pendidikan Kristen klasikal adalah sebuah pendekatan belajar yang menekankan pada pengajaran Alkitabiah. Nanti Bapak Ibu akan lihat, ya, kalau orang tua yang sudah 1 tahun di sini dan 2-3 tahun dan seterusnya sudah tahu ya, di dalam semua materi pembelajaran yang disajikan di kelas, semua akan terlihat bagaimana kebenaran firman Tuhan itu disampaikan lewat materi pembelajaran. Mulai dari letter, dari huruf, bahkan sampai angka yang akan diperlihatkan. Di mana Bapak Ibu akan melihat bahwa bagaimana Kristus itu sungguh-sungguh nyata di dalam setiap sisi kehidupan kita, bahkan termasuk di dalam materi di dalam sekolah. Ya, jadi ini adalah suatu pendidikan ya yang mendekatkan kepada pengajaran Alkitabiah yang merupakan penggabungan dengan model pengajaran dari pendidikan klasik yang dikenal sebagai trivium. Jadi trivium ini adalah the lost tools of learning, ya. Jadi ini adalah alat bahkan metode pembelajaran yang lama, yang ribuan tahun lalu, yang kalau misalnya Bapak Ibu ingat Socrates, Aristoteles, Plato, ya, pada masa kejayaan Yunani, ya, mereka menggunakan metode pembelajaran ini, trivium, ya, di mana ada 3 hal yaitu grammar, logic, dan retorik. Saya kasih lihat stage-nya seperti ini ya. Jadi ini yang kenapa dikatakan sebagai pendidikan Kristen klasik ya, klasikal. Jadi ini yang dibilang klasik itu. Jadi kita adapt, kita mengambil ya model metode pembelajaran dari zaman Yunani pada waktu itu yang kita terapkan hari ini. Ini sebenarnya proses cara berpikir manusia yang dibangun dari sangat dasar sampai kepada yang paling tahap yang paling tertinggi. Jadi yang pertama ada namanya grammar stage. Jadi grammar stage ini terjadi pada level kindergarten, jadi anak-anak umur 3 tahun kalau di sini sampai di kelas 4 SD. Ya. Jadi apa yang terjadi di situ? Nah, yang kita bangun kepada mereka adalah knowledge. Kita kasih semua pengetahuan kepada mereka. Ya, makanya selalu kita ajarkan di sekolah ini orang tua untuk anak-anak yang terutama yang kinder
tidak perlu kalau misalnya kita kasih tahu ke mereka, misalnya itu barang panas ya, terus misalnya air panas, jangan sentuh itu ya. Jadi kita hanya kasih tahu ke mereka yes atau tidak. Jadi tidak perlu penjelasan yang terlalu panjang. Karena untuk umur mereka seperti itu, mereka yang kita perlu latih adalah ketaatan mereka dulu secara instan. Ya, jadi pada level ini, pada kindergarten sampai kelas 4 SD, jadi kita akan memasukkan informasi sebanyak mungkin, knowledge kepada mereka dengan cara seperti apa? Ya, jadi yang akan terjadi nanti Bapak Ibu yang di kindergarten, mereka akan diajar untuk menghafal, ya, menghafal, mengulang, mengurutkan melalui lagu, melalui rima maupun hafalan, ya. Jadi ada namanya di sini repetition, ya. Kalau klasikal selalu kita katakan bahwa repetisi, ya, repetition is the mother of memory. Jadi pengulangan itu adalah cara yang terbaik untuk mereka bisa mengingat, ya. Dan itu juga sangat alkitabiah. Di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dikatakan bahwa jangan kamu lupa memperkatakan itu, ya, mengajarkan itu kepada anakmu berulang-ulang. Waktu mereka tidur, waktu mereka bangun, waktu mereka berjalan. Waktu kamu dalam perjalanan, jangan kamu lupa. Ya, jadi ini yang terjadi Bapak Ibu untuk di level kindergarten bahkan sampai kelas 4 SD. Yang kita ajarkan kepada mereka adalah knowledge, pengetahuan. Ini sangat dasar sekali, ya, kepada mereka. Kemudian akan masuk namanya ke logic stage, ya, logic stage di mana anak-anak akan dari kelas 5 bahkan sampai kelas 8, ya, kelas 5 SD sampai kelas 2 SMP. Kita bersyukur kita juga sudah punya sampai kelas 8. Ya, di mana mereka dari knowledge tadi, dari pengetahuan tadi, mereka akan dibawa masuk ke namanya pengertian, understanding. Nah, di sini mereka akan mulai belajar critical reasoning. Mereka akan mulai bernalar, mereka akan mulai akan bertanya dan mereka akan mencari-cari, kenapa seperti ini? Why? Misalnya dari kita ajar warna daun itu misalnya hijau, nanti kemudian mereka akan mulai berpikir kenapa dia berwarna hijau ya? Ya, seperti itu logic stage. Jadi dari yang knowledge, pengetahuan hanya tahu, oh ini warna daun itu hijau. Kemudian masuk ke logic stage, dia akan mulai berpikir, kenapa warna daun itu hijau? Ya. Nah, itu stage yang kedua dari classical logic stage. Kemudian masuk ke namanya rhetoric stage, ya, dari kelas 9 sampai kelas 12. Ya, ini sudah level SMA dan dari knowledge, kemudian masuk ke understanding, kemudian mereka akan masuk ke tahapan namanya wisdom, hikmat. Dari pengetahuan, pengertian, bahkan masuk kepada hikmat itu sendiri. Ini level paling tertinggi Bapak Ibu. Ya, kemarin kami baru meluluskan siswa kelas 9, ya. Dan di akhir kelas mereka, karena mereka belajar mengenai satu pelajaran namanya logic, di satu akhir kelas mereka dikasih satu case, setiap anak mendapatkan case, dan mereka harus mempresentasikan pendapat mereka. Jadi yang dinilai adalah kemampuan dari mereka berpikir. Ya, nah, ada beberapa case yang kami berikan kepada mereka adalah yang salah satunya adalah teens privacy and technology. Ya, jadi salah satu siswa kami dia mempresentasikan mengenai teens privacy. Bagaimana kamu melihat teens privacy and technology? Dan ada pertanyaan yang diberikan kepada dia. Should parents monitor their teenagers' digital device and online activities? Dan itu yang mereka presentasikan di depan panelis dan kemudian setelah mereka mempresentasikan, kemudian diberikan pertanyaan dan yang membuat kami sangat-sangat kagum adalah mereka mampu menjawab setiap pertanyaan itu dengan sangat baik. Dan salah satunya juga ada case mengenai juvenile offenders and death penalty.
Ya, should teenagers who commit serious crimes be eligible for death penalty? Bagaimana kalau seorang remaja ya melakukan kejahatan yang sangat serius, pantaskah untuk dihukum mati? Nah, anak kelas 9 ya, itu yang membuat kami sangat kagum ketika mereka bisa menemukan dan mereka bisa menyatakan pemikiran-pemikiran mereka lewat speech dan debate. Ya, bukan debat yang karena negatif, tetapi sangat beautiful. Ya, mereka menyampaikan dengan statement yang luar biasa. Apa yang ada di dalam pikiran mereka, dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan itu tidak dibangun dalam satu malam. Ya, dan saya bersyukur salah satu dari peserta dari kelas 9 ini, dia dari umur 2 tahun di sini. Kemarin dia mengatakan ini 13 tahun, ya 13 tahun dia pergi ke sekolah yang sama setiap minggunya, gitu. Dan kami sangat mengucap syukur atas pencapaian yang mereka capai, ya di dalam sekolah ini. Dan itu tadi Bapak Ibu, jadi dengan metode klasikal, ya, grammar stage, logic stage, dan retorik. Jadi dari pengetahuan, kemudian ada pengertian, kemudian ada hikmat yang pada akhirnya akan mereka sampaikan. Jadi mereka bukan hanya pintar secara knowledge, tapi tidak tahu bagaimana to solve the problem. Ya, tapi kita mau melahirkan, membangun generasi mereka good in academic, di dalam hati mereka juga kaya dengan kebenaran, dan mereka tahu bagaimana menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup mereka. Ya, jadi ini proses yang terjadi dalam sekolah ini Bapak Ibu. Jadi ada grammar, ada logic, stage, kemudian ada retorik. Jadi kemampuan mereka menulis dan mereka juga akan menyampaikan setiap pemikiran-pemikiran mereka lewat pidato yang akan disampaikan di depan panelis, bahkan mungkin dan juga kepada orang-orang. Nah, bagaimana pandangan MCS mengenai pendidikan? Ya, jadi ini yang saya perlu clearkan dari awal. Bagaimana sekolah ini melihat pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari bahasa aslinya, ya dari Latin, ya edukasi, education dalam bahasa Latin educere, yang artinya to drag out, menarik keluar, ya. Jadi apa yang terjadi dalam proses pendidikan adalah yang sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu, bahwa kita sedang menarik potensi dalam setiap diri anak-anak kita, ya. Jadi pendidikan bukan menolong anak-anak untuk pindah dari level tidak tahu menjadi tahu, ya. Bukan hanya memberikan informasi kepada mereka, oh ini letter A, ini angka 1, kamu tahu angka 1, ambil bolanya 1. Ya, jadi bukan hanya seperti itu, tetapi pendidikan adalah kita menarik keluar setiap potensi dalam diri anak-anak kita. Ya, dan itu membutuhkan usaha. Katakan usaha. Ya, jadi bukan hanya duduk-duduk saja dan membiarkan anak kita menulis sendiri, atau kita pantau dari jarak jauh dan kita oh dia bisa. You can do it, right? Itu yang diajarkan firman Tuhan. Ya, tidak terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu. Kita hanya lihat-lihat dari jauh, terus kita pegang handphone. Ayo, sudah selesai PR-nya? Tidak seperti itu. Kita harus ada di sampingnya dia, pegang tangannya. Ya, itu caranya kita menarik keluar setiap potensi dalam diri anak-anak kita. Berapa dari Bapak Ibu sini yang ya saya mau tanya yang level sekarang promote ke level B, level C. Waktu pertama mereka belajar menulis atau tarik garis lurus saja. Siapa yang di sini orang tuanya pegang tangan anaknya? Coba angkat tangan. Iya. Ya kenapa? Karena anak-anak apalagi yang sudah lahir di tahun 2000-an ya, itu sangat tidak mau disuruh pegang pensil, lebih enak pegang handphone.
Ya, jadi saya tahu Bapak Ibu di sini yang sudah 1 tahun, 2 tahun itu kerja keras, pegang tangan, ada yang enggak mau pegang, tidak ada yang mau, saya ingat siapa kemarin, Miss Desi anaknya Tito, kemarin baru selesai kindergarten. 1 bulan pertama Bapak Ibu tahu dia tidak mau menggerakkan tangannya. Sudah pegang pensil tapi tidak bergerak. Bagaimana mau bikin PR ini? Jadi mamanya bilang, Tito, pensil ini tidak akan bergerak sampai tanganmu bergerak. Selama 1 bulan, Bapak. Jadi mamanya harus pegang dan kasih tahu dia ini tidak akan bergerak kalau kamu tidak bergerak ya tangan kamu. Ya, jadi kita yang harus menarik potensi dalam diri anak-anak kita. Ya, jadi jangan bilang, oke, kamu tidak mau menulis ya sudah besok berdiri. Ya, no, kita harus dorong mereka, pegang tangannya. Ya, pasti ada drama-drama keluar air mata tidak apa-apa. Ya, normal. Ya, nanti telinga emak-emak ini pasti agak sedikit ya, karena harus ya pasti akan teriak-teriak juga gitu. Tapi tidak apa-apa, tapi itulah caranya kita bagaimana kita menolong anak-anak kita. Mereka tidak tahu kalau mereka bisa menulis. Nah, mereka butuh orang untuk tarik itu keluar potensi itu. Membaca, makanya nanti Bapak Ibu, orang tua saya dorong untuk masuk kelas ya. Karena nanti akan belajar melafalkan. Eisas in Adam. Jadi kalau tidak masuk ke kelas nanti bunyinya bagaimana ya tadi ya. Kayak gitu. Ya, yang lebih tahu nanti anak, bukan begitu Miss-nya ajar. Enggak begitu, telepon lagi. Miss boleh kasih tahu tadi bagaimana bunyinya? Ya, jadi lama nanti bikin PR-nya karena tidak hadir di kelas. Ya, jadi orang tua harus terlibat banyak di dalam mendidik anak-anak. Jadi Bapak Ibu kita tidak akan pernah melihat anak-anak kita bergerak, mereka tidak akan pernah lihat mereka mampu sampai orang tuanya sendiri yang datang dan menarik itu keluar dari dalam diri mereka. Ya, jadi pendidikan menarik keluar setiap potensi peserta didik secara maksimal. Ya, pendidikan bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi pendidikan adalah suatu tindakan atau usaha untuk membawa keluar atau menarik keluar semua potensi yang ada dalam diri anak-anak kita. Dan pendidikan yang kita lakukan di MCS adalah pendidikan yang berbasis kepada moral, karakter, atau nilai Kristen, bukan angka atau kecakapan yang hebat. Ya, jadi Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan bahwa pendidikan di sekolah ini kita berbasiskan kepada moral. Moral apa? Nilai Kristus. Bukan hanya sekedar angka. Oh, kamu dapat 80, good job. Ya. Itu baik. Tetapi kita juga perlu menolong anak-anak kita, mengajarkan mereka, mendidik hati mereka. C.S. Lewis, ya Bapak Ibu kalau suka nonton Narnia, ini di balik novel Narnia bahkan movie-nya ya. Jadi C.S. Lewis bilang begini, education without values, as useful as it is, seems rather to make a man a more clever devil. Jadi pendidikan tanpa nilai, seberapa bermanfaatnya, ya, secanggih apapun metodenya, ya, secanggih apapun kurikulumnya, tetapi pada akhirnya kalau kita tidak mendidik dengan nilai yang benar, pada akhirnya hanya akan menciptakan seorang manusia menjadi iblis yang lebih cerdik. Ya. Jadi penting nilai, penting moral, penting karakter. Aristotle, he said that educating the mind without educating the heart is no education at all. Kita mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Ya. Jadi pendidikan bukan hanya sekedar kita memenuhi pikiran anak kita, otak anak-anak kita dengan berbagai macam informasi yang paling mutakhir. Tetapi kita lupa mengisi hati mereka. Kalau itu terjadi, kita sebenarnya sedang menciptakan seorang manusia, ya, seorang manusia yang akan menjadi
iblis yang lebih cerdik. Oleh karena itu, kenapa dalam sekolah ini kita sungguh-sungguh ya mau setiap anak-anak kita, bahkan orang tua, bahkan guru-guru hidup di dalam ketuhanan Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu, apa yang menjadi core values dari MCS? Yang pertama, kalau Bapak Ibu ingat pada wawancara, ada 3 hal yang kami bagikan. Yang pertama adalah the Lordship of Jesus Christ. Ya, kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah sepenuhnya ada dan kekal dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersama-sama menciptakan segala sesuatu dan menopang segala sesuatu. Ya, Kristuslah, dialah yang menjadi alas, dia yang menjadi dasar. Kenapa the Lordship of Jesus Christ? Karena kita percaya bahwa dalam keberdosaan manusia, Yesus Kristus telah diutus untuk menebus dosa dan menyelamatkan manusia sehingga ia layak dimuliakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini juga yang perlu kita ingat bahwa termasuk anak-anak kita ya, anak-anak Bapak Ibu semuanya, bahwa sinful nature, bahwa anak-anak itu mereka memiliki sinful nature, semua. Bahkan firman Tuhan dalam kandungan ya, Daud bilang di dalam kandungan ibunya, dia dikandung di dalam dosa. Jadi anak-anak ini pun mereka punya sinful nature. Jadi punya sifat alami berdosa. Itulah kenapa kita perlu mengajarkan mereka, perlu diajar, perlu dididik di dalam Tuhan. Ya, kita perlu memperkenalkan siapa Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua adalah parental involvement. Ya, kenapa? Kenapa sekolah ini melibatkan orang tua di dalam pembelajaran? Karena kita percaya bahwa pendidikan adalah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada orang tua. Jadi bukan hanya kepada sekolah. Ya, sekolah hanya alat. Oke, sekolah hanya alat dan bukan segalanya. MCS hanya alat, hanya tools yang saat ini Tuhan berikan kepercayaan untuk menolong Bapak Ibu bagaimana mendidik, mengajar, dan memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu untuk bagaimana mendidik anak-anak saudara. Jadi ini yang harus Bapak Ibu taruh dan simpan dalam hati bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada saya sebagai orang tua. Oke, mari kita sama-sama katakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada saya sebagai orang tua. Ya, jadi bukan kepada Miss Mary. Kalau dari Miss Mary nanti anaknya jadi bagus. Ya, enggak. Saya selalu bilang sampaikan orang tua, guru yang terbaik adalah orang tua. Ya, guru yang terbaik adalah orang tua. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong kalau hari ini saudara mungkin masih struggle di dalam saudara memberikan waktu saudara kepada anak-anak saudara, ambillah waktu mulai dari hari ini untuk Miss, kita sibuk sekali, kita banyak sekali hal yang kita harus kerjakan. Saya percaya sekalipun sedikit saudara punya waktu, tapi saudara mau ambil itu dan berikan kepada anak saudara. Saya percaya dengan waktu yang sedikit itu akan menolong anak-anak saudara untuk bertumbuh lebih baik. Daripada saudara, ya kita fokus dengan banyak alasan, saya tidak bisa ini, saya ini. Tapi kita tidak melihat bahwa ternyata kita masih punya waktu sebenarnya. Kemarin saya sempat sharing dengan Ibu Olive, dia cerita, awalnya Miss, saya bilang aduh saya tidak mungkin bisa ngajar saya karena waktu saya terlalu banyak ini. Tapi setelah dilakukan, ternyata Ibu Olive bilang, ternyata Miss Mary, ternyata saya masih punya banyak waktu. Ya. Jadi
Kenapa parental involvement? Kita percaya bahwa Allah juga memberikan kemampuan kepada orang tua untuk mengajar dan mendidik anak-anak di rumah. Ya, saya tahu Bapak Ibu berjuang dengan pekerjaan dan usaha. Ya, tetapi saya percaya waktu saudara di rumah, mungkin kadang-kadang kita percaya, aduh kita sudah capek, kita mau tidur, kita mau ini, aduh harus temani lagi kita anak mau bikin PR. Tetapi saya mau katakan, Tuhan berikan Bapak Ibu anugerah. Katakan anugerah. Anugerah dan anugerah. Tuhan berikan saudara kekuatan untuk saudara bisa mengajar anak-anak saudara di rumah. Parental involvement, kenapa? Kita mendorong orang tua untuk bersepakat dengan sekolah dalam membangun nilai-nilai kekristenan dalam diri anak-anak. Yang terakhir saudara adalah godly characters. Kenapa? Karena kita percaya bahwa setiap individu di dalam Yesus Kristus dirancang Allah untuk menyatakan perbuatan baik bagi kemuliaannya. Ya, jadi nilai karakter yang kita bangun dalam sekolah ini adalah godly character, adalah karakter ilahi. Ya, jadi bukan apa yang baik kita lihat ini lagi viral. Jadi kita jadikan ini karakter di dalam sekolah. No. Ya, kita back to the Bible. Kita melihat kembali kepada karakter Tuhan. Kenapa? Karena Efesus 2 ayat 10, demikianlah kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, dirancang untuk melakukan perbuatan baik bagi kemuliaannya. Ya. Jadi yang menjadi fokus standar untuk karakter yang dibangun dalam sekolah ini, bahkan termasuk dalam diri anak-anak kita, bahkan kita juga sebagai orang tua, bahkan juga guru, adalah karakter Kristus Yesus. Kenapa godly character? Karena kita menolak dengan tegas dan menyingkirkan semua nilai dan kebiasaan yang tidak menghormati Allah. Sebagaimana kita mempercayai bahwa kita dirancang untuk suatu perbuatan yang baik, oleh karena itu kita menolak semua nilai-nilai bahkan kebiasaan yang tidak menghormati Tuhan. Ya, seperti merokok, alkohol, pacaran, pornografi, makian, atau hujatan, amarah, berpakaian yang tidak hormat, pesta pora, perselingkuhan dan sebagainya. Ya, kita menolak kepada semua nilai-nilai ini karena dari awal kita sudah dirancang untuk suatu pekerjaan yang baik. Ya, jadi kalaupun hari ini dalam keluarga kita melihat bahkan masih melakukan akan setiap nilai-nilai ini, saya percaya bahwa ini musim yang baru. Ya, musim yang baru bagi setiap kita. Untuk kita membuat keputusan. Untuk kita memenuhi apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa godly character? Karena kita mau mendorong setiap orang tua, guru dan murid untuk secara konsisten membangun kebiasaan dan cara hidup yang alkitabiah dan memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita lihat pada akhirnya, saya percaya orang tua yang sudah ada di sekolah ini menyadari pasti bahwa pada akhirnya sebenarnya bukan cuma anak yang berubah. Yang berubah siapa? Siapa? Yang kuat? Orang tua. Ya. Anak Bapak Ibu berubah karena apa? Karena saudara berubah. Ya. Jadi bukan kita force, kita paksa anak kita berubah, tapi kita tidak berubah, tidak bisa. Tapi waktu kita berubah, kesabaran kita berubah. Yang tadinya cuma pendek sumbunya, sekarang lebih panjang. Meledaknya maksudnya lebih lama gitu. Bisa meledak tapi masih agak lama. Ya. Itu mengubah kita. Ya, Tuhan bisa pakai anak saudara untuk mengubah saudara. Ya, jadi waktu saudara yang tadinya tidak mau menulis, bagaimana caranya ini? Tapi waktu saudara belajar untuk mengontrol emosi, belajar datang sama Tuhan, Tuhan tolong, saya orangnya sangat-sangat cepat marah. Bagaimana caranya supaya saya tidak cepat marah ya? Saya lebih sabar, bagaimana caranya ya? Pada saat itu Tuhan mengubahkan saudara. Ya.
Saya tutup dengan ini. Matius 18 ayat 6. Ini perkataan Yesus. Ya. Yesus berkata seperti ini, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, ya Tuhan tunjuk, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya, maksudnya lebih baik untuk orang itu, yang menyesatkan itu, jika sebuah batu kilangan, ya, batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya Bapak Ibu tahu itu batu kilangan? Itu batu yang dipakai untuk menggiling ya biji-bijian ya pada masa di Israel. Jadi kalau keledai itu menarik batu kilangan untuk dipakai untuk menghaluskan ya untuk setiap biji-bijian itu. Nah itu besar sekali. Jadi bilang lebih baik batu itu diikatkan di leher orang itu terus dibuang ke laut. Jadi kalau mau disuruh pilih, Yesus lebih pilih orang yang menyesatkan itu, kamu mati. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa Yesus mengasihi anak-anak. Ya kadang orang begini ya, aduh maaf di sekolah ini harus berbahasa Indonesia baik dan benar. Jadi kadang kita berpikir begini ya, masih anak-anak kok, tidak apa-apa. Ya kadang kita membuat seperti apa ya, excuse, tidak apa-apa, masih kecil kok, masih 3 tahun, tidak apa-apa. Tahun depan kita bilang begitu lagi, tidak apa-apa kok, masih 4 tahun. Lama-lama kita tidak sadar dia sudah lebih tinggi dari kita, ternyata dia sudah besar. Ya, jadi kita selalu menganggap remeh mereka karena mereka masih anak-anak. Sebenarnya kita tidak menghargai mereka sama seperti Yesus menghargai mereka. Ya. Ini paling hal yang sederhana biasa, berapa dari Bapak Ibu yang punya anak kecil, biasanya kan kalau kita habis mandi harus pakai handuk ya. Tapi biasa kalau anak-anak kecil tidak apa-apa harus pakai handuk. Kamu jalan aja ke sana, nyebrang ke sana tidak apa-apa. Tapi sebenarnya sekalipun mereka masih kecil, sebenarnya kita harus tetap memperlakukan mereka sama seperti kita. Ya, bukan karena mereka masih kecil jadi kita kasih excuse, oh tidak apa-apa. Ya, ataupun pipis ya. Kadang harusnya kalau pipis itu di mana? Kamar kecil ya, toilet harusnya normanya begitu. Tetapi kadang tidak karena susah, enggak apa-apa disurut saja kalau sana pipis. Ya, kadang kita selalu kita cari shortcut. Jalan pendek, pintas. Tetapi caranya salah. Karena kenapa? Karena kita menganggap mereka remeh, masih anak-anak kok enggak apa-apa. Tidak apa-apa, padahal sebenarnya kita bawa mereka, ayo di sini kamu harus pipis, buang air kecil di sini. Bukan di sana, bukan di pohon, bukan di belakang sana, ya. Ya, jadi kita perlakukan mereka sama seperti kita memperlakukan diri kita sebagai orang dewasa, sebagaimana Yesus mengasihi mereka. Ya, itu maksudnya dari ayat ini. Jadi kita harus melihat anak-anak kita hari ini bahwa Yesus mengasihi mereka, demikianlah juga kita harus mengasihi mereka. Jadi kita perlu memperhatikan perkataan Kristus ini, bahwa kita telah diberikan tanggung jawab dari Allah untuk mendidik mereka dalam kebenaran, dan Ia pun yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan itu semua. Amin. Ya, jadi pendidikan bukan hanya tanggung jawab daripada pihak sekolah, tetapi sebenarnya itu menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih untuk kesempatan ini. Bahkan kami boleh belajar bersama-sama kembali, mengingat kembali sebagaimana Engkaulah yang menjadi dasar, Engkaulah yang menjadi alasan, Engkaulah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kami. Kami berdoa sebagai orang tua, sebagai pendidik, mampukanlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi teladan yang benar bagi murid kami, bagi anak-anak kami. Kami tahu ada begitu banyak kelemahan dalam diri kami, ada begitu banyak nilai yang keliru dalam hidup kami. Tapi hari ini ketika kami melihat kepada firman-Mu, kami mau bertobat Tuhan. Dan kami mau mengambil
tanggung jawab ini. Sebagaimana Engkau telah menciptakan kami. Kau menciptakan kami untuk satu pekerjaan yang baik, untuk kemuliaan Engkau. Karena itu Tuhan, aku berdoa, berkati setiap orang tua. Bahkan di tahun ajaran ini ketika mereka akan memulai menolong bahkan mendidik anak-anak mereka di dalam Engkau. Tuhan Kau mampukan mereka di dalam setiap keadaan, situasi, bahkan keterbatasan mereka. Aku berdoa anugerah-Mu cukup bagi setiap orang tua. Aku berdoa Engkau karuniakan hikmat, Kau karuniakan pengetahuan serta pengertian bagi mereka. Sehingga mereka mampu untuk menolong bahkan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan tahun ajaran yang baru ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin. Oke. Baik Bapak Ibu, saat ini Miss Tini akan menyampaikan beberapa penyampaian penting terkait dengan rules dan policy untuk sekolah. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan guru-guru ya. Sebelum nanti Miss Tini akan menyampaikan lebih lanjut, jadi mohon berdiri untuk Miss Tini. Ini saya perkenalkan Miss Martini Dadea. Ini adalah wakil kepala sekolah dan juga sebagai koordinator dari kindergarten ya. Jadi Bapak Ibu yang anaknya ada di level kindergarten, nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada kesulitan nanti bisa datang kepada beliau ya untuk menanyakan mungkin mengenai sekolah atau juga pelajaran ya, dan termasuk juga untuk kebutuhan seragam ya, itu ditangani oleh beliau. Kemudian untuk di sini ada Miss Shirley, ini guru juga dan sebagai administrasi dari sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pengumuman untuk pembayaran uang dan segala macam itu disampaikan dari Miss Shirley. Jadi nanti semua report nanti akan dikirim ke beliau ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Miss Indri. Ya, ini Miss Indri adalah staff ya untuk teknis sekolah. Jadi mulai dari masuk siswa datang sampai pulang itu menjadi tanggung jawabnya dia. Nah, yang biasa menjadi temannya adalah anak-anak. Anak-anak suka sekali sama dia ya, karena dia tahan berbicara dengan anak-anak yang lama dijemput. Itu jadi temannya dia ya, makanya anak-anak selalu ingat, Miss Indri, Miss Indri. Siapa yang suka temani kamu? Miss Indri. Ya. Oke, terima kasih Miss Indri. Kemudian di depan sini ada mohon berdiri Miss Agnesia Mait, ya. Ini guru di kindergarten. Kemudian di sebelahnya ada Miss Ruth, ya. Ini juga guru di kindergarten. Terima kasih Miss Ruth. Kemudian ada Mr. Harry. Ya, ini Mr. Harry. Dan di belakang sana yang lagi ambil garam, Miss Melka. Ya. Ya. Oh, yang ambil gambar. Saya bilang apa tadi ya? Oh, maaf ya. Maafkan saya. Saya bilang apa tadi ya? Oh, garam ya, itu garam ya, aduh. Oh iya, oke. Sudah hilang konsentrasi ini ya, jadi gambar ya. Oh iya, Miss Ellie, Miss Indri dan Miss Melka itu masih single ya. Jadi oke, dan ada Mr. Berce. Ya. Oke, terima kasih Mr. Berce. Jadi ya itu memang guru laki-laki itu susah ya. Jadi guru laki-laki itu cuma 2 di sini. Terima kasih. Kemudian ada Miss Desi. Ya. Ya, ini Miss Desi. Kemudian ada lagi, ada Miss Eina.
Oh ya, Miss Eina, ini school administrator ini ya, jadi semua pengumuman, chat-chat itu semua datang dari dia. Ya. Kemudian ada, terima kasih Miss Eina, kemudian ada Miss Rini. Ya, oke, ini Miss Rini. Kalau ada yang suka history dan membaca itu orangnya ini, ya, paling kuat membaca dia. Kemudian ada di belakangnya ada Miss Lady. Ya, oke, ini Miss Lady. Ada lagi? Oh ya, mohon maaf Miss Tisa karena ada tugas keluar harus ke Dinas Pendidikan, jadi tidak bisa hadir. Ada Miss Maya juga karena harus mendampingi suami yang baru selesai operasi, jadi belum bisa hadir. Ada lagi? Iya, dan ada juga Mr. Tian, Pak Tian. Mr. Tian ini luar biasa, sangat membantu sekolah dan kami untuk bertanggung jawab untuk keberadaan kelas-kelas ya. Ya, jadi kami juga bersyukur untuk kehadiran beliau dalam sekolah ini. Oke, dan sudah, ada lagi yang saya lupa? Sudah? Oke. Baik, oke. Saya persilakan ke Miss Tini. Ya, mudah-mudahan tidak jadi garam lagi ya. Oke, thank you Miss Mary. Good job Miss Mary. Ya, ini jadi budaya kita ya, itu sudah jadi budaya bahwa setiap kita mengapresiasi setiap orang yang berdiri di depan, apapun baik anak-anak, guru, siapapun orang tua, kita selalu bilang thank you and good job. Ya, itu bentuk apresiasi kita dan sudah jadi budaya di MCS. Oke, bagian saya adalah menyampaikan teknis di sekolah ini, khususnya sebagian besar ini untuk general ya, tapi ada yang juga untuk kindergarten. Yang pertama untuk school attire, pakaian seragam ya, jadi untuk orang tua yang ingin memesan seragam atau apa bisa menghubungi saya ya, seperti yang tadi Miss Mary sudah katakan. Saya infokan kembali untuk seragam. Kita ada 3 set seragam untuk MCS. Yang pertama seragam utama kita, kemeja biru lengan panjang dengan vest, dengan rompi, berlogo. Ya, karena logo yang didapatkan oleh orang tua itu jangan lupa dipasang ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa, karena itu sengaja kita bikin terpisah supaya nanti kalau ukuran size anaknya berubah lebih besar, tidak perlu beli logo lagi, jadi tinggal dipindah aja logo dari seragam yang lama bisa dipindah ke tinggal beli vest rompi yang baru gitu. Jadi itu dan celana krem atau rok celana krem untuk siswa perempuan. Itu seragam pertama, itu dikenakan pada hari pertama dan kedua. Thursday kita memang belum ada pembagian ya untuk harinya, tapi untuk hari pertama dan kedua, pertemuan pertama dan kedua di minggu itu mengenakan seragam, rompi, kemeja dan celana krem. Untuk hari Jumat, pertemuan ketiga dalam minggu itu, siswa mengenakan seragam polo, kaos polo yang warna navy, warna dongker itu, dan celana krem. Dan ada satu lagi seragam kita biasanya itu dipakai untuk sports day atau field trip keluar. Abu-abu, kaos abu-abu dan biasanya dan juga ada celananya warna navy. Jadi orang tua yang kindergarten khususnya itu ada, dan yang belum orang tua yang baru itu nanti akan dibagikan 1 minggu sebelum sekolah. Ya, jadi yang kemarin dibagikan hanya kain dulu karena harus ada waktu untuk menjahit ya. Jadi 1 minggu sebelum sekolah ini akan dibagikan bersama dengan buku paket anak-anak. Oke, jadi itu untuk sepatunya ya harus all black. Jadi semuanya berwarna hitam ya. Jadi sol, ada yang sol kan berwarnanya lain, misalnya warna putih. Jadi sampai solnya pun berwarna hitam, tidak ada list atau gambar-gambar fancy ya. Jadi memang polos, hitam polos. Bisa juga untuk perempuan, sepatu perempuan tapi hitam juga, hitam polos. Sepatu itu untuk kaos kaki
all white, putih, ya semuanya putih, dan jangan mengenakan yang berenda, yang party socks, oke? Jadi putih untuk kaos kaki sekolah. Itu yang pertama untuk attire, juga harus mengenakan ID card. Jadi setiap datang ke sekolah wajib mengenakan ID card. Nah, jika siswa datang ke sekolah dan tidak memenuhi standar attire yang telah ditetapkan tadi, baik seragam sampai sepatu maupun ID card, akan ada konsekuensi yang diberikan, ya. Biasanya pada saat datang, jika sepatunya salah atau tidak mengenakan ID card, ya jadi harus berdiri di devotion. Ya, jadi itu salah satu pendisiplinannya. Jika seragam yang memang harus dikenakan pada hari itu sudah dikenakan dari rumah dan tiba-tiba ada sesuatu dan lain hal menyebabkan seragam itu tiba-tiba kotor, apakah anak itu muntah atau terkena apapun makanan yang membuat dia tidak bisa lagi mengenakan itu, tapi dalam kasus dia sudah mengenakan terlebih dahulu pada waktu menuju ke sekolah. Jadi bisa informasikan kepada guru, yaitu case khusus. Tapi kalau memang kejadiannya masih di laundry miss, aduh lupa diambil, aduh tercecer atau ada ketinggalan di rumah omanya atau di mana, jadi tetap harus menerima konsekuensi itu ya. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua tentang apa yang harus dibawa pada saat sekolah. Ya, disiapkan Bapak Ibu, siapa yang sudah orang tua yang baru sudah membeli tas? Maaf. Belum ya? Lebih bagus belum, karena supaya bisa mendengarkan info ini. Jadi tas yang kita sarankan adalah tas yang besar. Jadi bahkan untuk siswa pre-K ya, Bapak Ibu bisa menyiapkan tas yang besar karena buku mereka itu ukuran F4 ya, ukuran F4. Jadi diambil, mohon menyediakan tas yang itu supaya tidak double, tidak beli lagi, misalnya sudah beli yang kecil anak TK, ada kan yang memang biasanya ini ukuran TK nih segini, padahal tidak muat buat buku anak-anak. Jadi itu, terus menyiapkan pensil triangular yang segitiga, karena itu untuk junior, untuk beginner, mereka belajar mulai memegang pensil, mulai motorik halus mereka diajar di situ. Jadi itu membantu. Jadi kalau pensil biasa itu akan cukup kesulitan buat mereka. Jadi menyediakan pensil triangular, baru penghapus pastinya, peruncing, peraut, color pensil. Jadi untuk di TK pre-K ini menggunakan color pensil warna, jadi bukan krayon ya, menyediakan pensil warna. Dan untuk pensil case-nya, tempat pensilnya harap menyiapkan yang zip, yang pakai reds. Jadi supaya tidak bunyi-bunyi, ya tidak mengganggu, misalnya kalau jatuh ribut gitu. Ya, kalau dari bahan kaleng atau apa, jadi menyediakan, menyiapkan yang dari bahan kain atau ada yang PVC itu yang cukup ini ya, lembut. Jadi kalau bisa ini, kalaupun jatuh jadi tidak ribut, tidak mengganggu. Terus menyiapkan satu buah buku tulis itu untuk assignment book ataupun communication book. Jadi untuk buku tulis anak TK cuma satu itu aja. Tidak usah menyiapkan banyak-banyak, ya itu aja. Terus untuk bekalnya Bapak Ibu, semua anak harus membawa bekal dari rumah. Jadi disiapkan oleh orang tua di kotak makan, jadi harap menaruh bekal di kotak makan. Jadi tidak cuma dalam bungkusan seperti itu, jadi misalnya beli snack, bawa aja bungkusnya di dalam tas ditaruh. Jadi kita minta diletakkan di dalam kotak makan. Dan juga porsinya itu yang dalam 15 menit mereka bisa selesaikan, bisa habiskan. Jadi jangan sudah isi sampai wah porsi untuk makan siang segitu banyak, jadi perlu waktu untuk mereka habiskan. Jadi cukup 15 menit untuk mereka habiskan. Jadi kalau memang dia makannya makan nasi misalnya, tidak harus mengikuti porsi biasanya, mungkin setengah aja.
Atau bisa juga snack atau kue, tapi jangan sampai beraneka ragam di dalam, oh ini untuk dibagi. Memang it's good ya kalau mau share, kita juga mengajarkan anak-anak untuk sharing, tapi orang tua kita selalu, kalau anak-anak mau sharing, mereka harus habiskan dulu apa yang mereka punya gitu. Tapi orang tua kalau untuk sharing, bagi ke teman itu dikasih porsi sendiri. Ya, ditaruh di tempat tersendiri supaya tidak bercampur dengan mana yang harus mereka habiskan. Ya, Bapak Ibu bisa ya. Oke, itu untuk porsi makan. Untuk kelengkapan, jika siswa pada hari itu tidak membawa alat tulis menulis, ya mereka tidak bisa mengikuti kegiatan activity, karena di kelas itu ada big group, ada small group. Nah small group ini yang akan mereka bikin activity. Kalau mereka tidak bawa pensil atau perlengkapan, mereka tidak bisa ikut. Ya, mereka tidak akan diikutkan. Jadi kegiatan pada hari itu akan ditambahkan kepada homework. Nah jika tidak membawa buku cetak pada hari, buku yang harus mereka pakai, misalnya hari itu mereka bawa phonics, mereka tidak bawa, mereka belajar phonics tapi tidak bawa buku, atau salah bawa buku, mereka bawa buku math misalnya, atau sebaliknya, mereka akan mendapat konsekuensi juga di kelas. Jadi mohon Bapak Ibu memperhatikan jadwal dan apa yang mereka harus siapkan pada hari sekolah ya. Biasanya itu akan anak-anak kan disuruh berdiri jika tidak bawa buku. Ini akan ada penyesuaian nanti ya. Jadi kita ada orientasi nanti supaya ini menjadi kebiasaan juga kita untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada. Untuk rambut ya, grooming anak-anak, anak perempuan cukup diikat satu ponytail. Ikat satu di belakang dengan rapi. Jika mereka punya poni yang sudah cukup panjang, ya kalau tidak mau digunting, mohon memakai hair clip hitam polos. Ya, jadi tidak pita-pita atau warna-warni di rambut jadi pelangi-pelangi ya. Jadi hitam polos, ikat rambutnya juga hitam polos untuk anak perempuan. Ya, cukup ikat satu. Untuk laki-laki, potongan rapi, tidak menyentuh, tidak sampai di kerah, bagian kerah ya. Seperti itu, dan tidak ada hair tattoo ya, jadi tidak digunting dengan bentuk-bentuk seperti apa gitu ya. Jadi tidak seperti itu tidak standar. Oke, kami akan menyuruh untuk merapikan kembali biasanya. Atau ada guntingan yang di sini cukup bagus, tipis, tapi malah ada ekor di belakang. Nah, itu tidak standar ya. Jadi nanti kami akan bagikan foto-foto standar grooming dari siswa, juga file apa yang mereka harus siapkan. Terus juga kuku ya diperhatikan. Kuku itu kita akan terus periksa juga, fresh and clean. Dan pastikan setiap datang ke sekolah anak-anak mandi ya Bapak Ibu ya. Ya karena ada yang sudah buru-buru anaknya, karena ada juga yang penyesuaian, anaknya masih susah sekali bangun pagi atau susah sekali waktu mau diajak sekolah masih tidur, ya langsung diambil dari tempat tidur, terus karena tidak mau terlambat bawa ke tempat, bawa ke mobil, ganti baju di mobil, tidak mandi. Ya, jadi mohon anak-anak mandi supaya mereka fresh dan ready untuk sekolah. Oke. Dan ini selanjutnya attendance, kehadiran untuk shift pagi dimulai jam 7.30. Jadi siswa diminta untuk hadir at least ya 10 menit sebelum devotion, karena kita selalu mulai dengan devotion, dengan ibadah. Jam 7.30 pada pagi hari shift pertama, shift kedua jam 10.30, setengah 11. Jika lewat dari itu ya harus berdiri bersama orang tua yang mengantar. Jadi orang tua ya kalau anaknya terlambat datang ya jangan segan-segan untuk untuk berdiri mendampingi mereka. Ya, biasanya di sini di tengah ini orang tua juga berdiri, dan juga ya jika ada kuis pada hari itu atau tes atau ujian, kalau terlambat mohon maaf tidak bisa diikutkan.
jadi harus mengikuti susulan. Jadi kita betul-betul melatih supaya kita bisa dalam waktu kita bisa memanage dengan baik gitu. Oke, nanti ada guru yang ditugaskan khusus untuk mengecek kehadiran anak-anak. Dan untuk homework, tugas, jadi selalu walaupun siswa kindergarten selalu akan ada tugas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya, Miss ada homework hari ini? Ya pasti ada. Ya, tinggal tanya, mungkin mau tanya, Miss homework hari ini halaman berapa? Nah itu masih lebih oke. Tapi kalau tanya ada homework hari ini, ada Bapak, pasti ada. Gitu. Jadi bisa juga ditanya homeworknya hari ini halaman berapa. Tapi itu biasanya sudah ditulis di assignment book. Jadi Bapak Ibu menyiapkan buku itu supaya gurunya bisa menulis tugas yang harus dikerjakan dan kapan waktu dikumpulkannya itu sudah ada di assignment book. Dan harap mengerjakan sesuai dengan halaman yang dituliskan. Oke, student harus menyerahkan pada due date. Kalau tidak dibawa homeworknya atau tidak selesai, ada konsekuensi lagi di kelas, ya. Oke, dan juga sebelum mengikuti, jika sudah mulai memasuki semester, ya ujian semester. Kalau homeworknya belum selesai, belum bisa mengikuti mid semester ataupun ujian akhir semester. Jadi harus persyaratannya harus menyelesaikan semua homework yang ada, baru boleh mengikuti ujian mid semester atau akhir semester. Itu salah satu syaratnya. Dan selanjutnya kembali lagi selalu kita ingat, kita infokan kepada orang tua, kita dorong kepada orang tua tentang parental involvement tadi yang sudah Miss Mary sampaikan, ya. Kita selalu mendukung orang tua, mendorong orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan atau dalam pendidikan anak-anak. Jadi kembali lagi tadi Miss Mary sudah sampaikan ada komitmen minimal 1 bulan berapa kali Bapak Ibu kehadiran di kelas? 6 kali ya. Jadi kami selalu dorong itu ya. Dan jika ada karakter, karena setiap bulan mereka akan belajar karakter, whole package ya, karakter-karakter dalam setiap bulan. Bapak Ibu mohon dibantu anaknya untuk menghafal di rumah. Ya, mereka memorizing memang. Kalau untuk kindergarten mereka memorizing. Mereka harus banyak menghafal. Jadi itu setiap orang tua mohon untuk melatih anak-anaknya menghafal. Terus jika ada hal-hal yang belum mencapai standar atau hal-hal yang kami perlu yang kita lihat perlu untuk kita komunikasikan kembali dengan orang tua, kami akan memanggil orang tua untuk berbicara dengan pihak sekolah, ya, apakah ada dalam progres dalam hal progres anak-anak atau kedisiplinan anak-anak di sekolah, kita akan panggil orang tua untuk berbicara mengenai hal itu. Jadi teknisnya seperti itu, akan ada hal-hal yang lebih detail lagi, tapi nanti kami bagikan. Tapi untuk awal ya apa yang Bapak Ibu harus siapkan, khususnya orang tua baru, itu yang tadi penting supaya tidak salah menyiapkan baik stationery-nya, tasnya, seragamnya juga, ya. Ini akan kami bagikan. File ini akan kami bagikan untuk kembali dibaca oleh Bapak Ibu. Demikian dari saya. Oh ya, setelah ini kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu bertanya. Jadi ada link yang sudah dibagikan oleh admin di grup masing-masing. Jika ada pertanyaan, silahkan. Oke, sejauh ini belum ada pertanyaan. Atau ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, kita akan segera tutup. Oh, silahkan. Terima kasih Miss kesempatannya. Mungkin mau bertanya, Iya Ibu. Untuk anak saya kan baru masuk pertama kali sekolah. Nah terus kalau misalnya sewaktu-waktu ada, kan tadi bilang PR itu adalah homeworknya itu nanti syarat untuk mengikuti ujian semester.
Nah kalau misalnya sewaktu-waktu anaknya harus keluar kota, mengikuti orang tua misalnya ada kegiatan, bukan kegiatan, misalnya ada urusan keluarga atau bagaimana sehingga tidak memungkinkan anaknya untuk masuk sekolah, misalnya mungkin ada holiday dari orang tuanya atau ada berlibur ke rumah neneknya kemana gitu kan. Jadi anaknya ikut, tidak mengikuti sekolah misalnya 2 minggu atau seminggu. Nah itu apakah pihak sekolah mengizinkan atau bagaimana kebijakannya? Itu pertanyaannya, Miss. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Lani. Ibu Lani. Terima kasih buat pertanyaannya, Ibu. Jadi pertama-tama yang harus orang tua perhatikan adalah kami akan membagikan kalender pendidikan untuk sekolah ini. Jadi harap untuk kegiatan liburan menyesuaikan kalender sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu pertama, poin pertama, harap melihat kalender sekolah juga. Tapi kalau ada yang memang mendesak, yang mengharuskan anak harus tidak bisa mengikuti sekolah secara offline, orang tua bisa menginformasikan ke pihak sekolah gitu. Untuk homework tetap harus dikerjakan. Jadi kalau anak dengan kondisi tertentu harus mengikuti orang tuanya, orang tua harus siap membawa buku pelajaran anak supaya bisa dikerjakan dimanapun gitu. Dia tetap bisa mengikuti sekolah, mengikuti assignment yang diberikan supaya tidak ketinggalan. Jadi bukunya dimanapun dia pergi dia harus bawa. Iya, karena tetap harus diselesaikan gitu. Untuk homeworknya, kecuali anaknya memang sakit ya, pasti dia tidak bisa, dia harus istirahat. Ya kita tetap mengutamakan untuk dia istirahat. Tapi kalau untuk pergi dan dia tidak sakit, dia tetap bisa kan ya bikinnya, dia tetap bisa menulis, dia tetap, itu bukunya dibawa. Nanti untuk mengirimkan, bisa dikirimkan ke gurunya lewat WA, ini sudah selesai atau bagaimana sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi dari saya dan sekolah, jika memang case-nya sangat-sangat penting untuk anak harus mengikuti orang tua, bisa diinformasikan ke sekolah. Kita mungkin bisa kita siapkan juga ruang Zoom untuk mereka bisa ikut jarak jauh. Ini untuk special case ya, untuk special case. Jadi bukan untuk saat mereka liburan. Jadi kalau liburan sekali lagi kami selalu menghimbau Bapak Ibu untuk melihat jadwal yang sudah kalender yang dibagikan. Bagaimana Bu? Bisa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau sudah tidak ada. Ya, pengumuman sebelum kita tutup meeting kita, PTM pada hari ini. Yang pertama untuk pembagian seragam, tadi yang sudah saya infokan, pembagian seragam dan buku itu 1 minggu sebelum, itu bisa diambil sebentar. Saya mulai dulu dengan orientasi ya, maaf. Orientasi, jadi khusus untuk siswa baru, baik level baik pre-K, A maupun B dan C, orientasi dimulai pada tanggal 23 Juli. Itu khusus siswa baru, 23 dan mereka akan mengikuti 23, 24, 25 dan 26. Itu orientasi minggu pertama khusus siswa yang betul-betul baru bergabung dengan MCS. Dan minggu kedua, tanggal 29 Juli itu seluruh siswa kindergarten sudah mulai sama-sama dengan orientasi. Jadi siswa lama pun tetap ikut orientasi tapi nanti di minggu kedua. Oke, untuk pembagian seragam dijadwalkan pada saat minggu orientasi. Buku dan seragam ya, di minggu orientasi mulai tanggal 23 sampai 26 seragam bisa diambil. Oke, nanti untuk nanti mau pakai apa Miss? Nanti kami akan infokan. Pada saat orientasi, misalnya Bapak Ibu mau bertanya, nanti orientasi kalau seragam jam belum ada, mau pakai seragam yang mana Miss? Nanti kami akan infokan kembali. Oke, jadi itu aja pengumuman orientasi dan seragam serta bukunya. Demikian. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri, kita akan tutup.
Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi sampai siang hari ini. Engkau telah menuntun Parents and Teachers Meeting kami Tuhan. Bapak, untuk segala sesuatu yang kami dengarkan, baik kebenaran firman Tuhan, baik setiap Tuhan pengajaran yang ada, maupun hal-hal teknis yang kami, bahkan orang tua dan guru harus persiapkan di dalam kami mempersiapkan pendidikan anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa Engkau Allah yang menolong kami untuk terus mengingat, bahkan Tuhan kami dapat meng-apply itu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, terima kasih biar kebenaran-Mu yang memerintah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang terus mengajar kami untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, khususnya dalam kami mendidik anak-anak kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Setelah ini kami akan berpisah dari tempat ini, Engkau terus sertai kami, Engkau tuntun kami Tuhan, biar proteksi-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dan kami dapat melakukan aktivitas kami Tuhan, dan penuh sukacita dengan penuh Tuhan pengharapan di dalam Engkau, bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di minggu orientasi nanti. Harap nanti mengecek grup-grup ya, info-info di grup nanti ya. Dan untuk sebelum Bapak Ibu pergi, di bawah di lantai 2 ada snack Bapak Ibu.